selamat siang semuanya. Di sini saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang bab 5, yaitu tentang politik nasional di Republik pada tahun 1946 sampai 1947. Di sini saya Novia Mutiara dengan NIM 3231121014. Saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang pemuda organisasi TNI Angkatan Darat, yang dimana di sini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu poin pertama transisi ke pemerintahan parlementer, yang dimana setelah kemerdekaan Indonesia mulai mengalami perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang dibawa ke pemimpin Sultan Syahrir, yang dimana sistem parlementer adalah sistem yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen, bukan hanya kepada presiden. Perubahan ini dilakukan agar pemerintahan lebih demokratis dan modern. Namun pada awalnya sistem ini baru berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia karena sebagian besar masih sibuk dengan perjuangan fisik melawan Belanda. Meskipun demikian, langkah ini menjadi awal terbentuknya struktur politik yang lebih terorganisir melalui pembentukan partai, parlemen, dan organisasi rakyat. Poin kedua itu adalah masalah awal pemerintahan baru. Jadi setelah kabinet Syahrir terbentuk, muncullah berbagai penentang dari kelompok yang tidak setuju dengan arah kebijakan pemerintah. Untuk mengakomodasikan aspirasi politik rakyat, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 3 November 1945 yang dimana berisi izin untuk mendirikan partai politik. Maklumat ini penting karena membuka jalan bagi lahirnya sistem multipartai di Indonesia. Pemuda bersenjata agar dapat diarahkan menjadi kekuatan nasional yang terkoordinasi dan tidak bertindak sendiri-sendiri. Dan poin selanjutnya adalah TKR, yaitu adalah Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Sebagian besar usaha pemerintah untuk mengorganisasikan kekuatan bersenjata rakyat yang belum terpecah-pecah. Pasukan ini berasal dari berbagai latar belakang seperti mantan PETA atau pembela tanah air, Gyugun, dan Laskar Rakyat, yang dimana TKRI ini berfungsi menjaga keamanan negara yang baru merdeka, tetapi pada masa awal struktur dan kedisiplinannya masih lemah. Kepemimpinan di dalam TKRI ini bersifat kebapakan, yaitu antara pemimpin dan anggota memiliki hubungan yang akrab namun memiliki profesional secara militer. Yang selanjutnya adalah PETA. PETA adalah singkatan dari Pembela Tanah Air, yaitu organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1943. Tujuannya adalah melatih pemuda Indonesia agar dapat membantu Jepang mempertahankan wilayah dari serangan sekutu dalam Perang Dunia II. Namun walaupun awalnya dibentuk untuk kepentingan Jepang, PETA justru menjadi tempat penting bagi lahirnya kader-kader militer Indonesia. Dalam PETA, para pemuda Indonesia belajar taktik perang, disiplin militer, dan strategi pertahanan dan kepemimpinan. Banyak tokoh penting TNI yang berasal dari PETA seperti Jenderal Sudirman, Soeharto, Gatot Subroto, dan Ahmad Yani. Setelah Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para bekas anggota PETA inilah yang menjadi kekuatan utama dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka memiliki pengalaman dan kedisiplinan militer yang membantu mengorganisasikan pasukan rakyat menjadi tentara nasional. Yang selanjutnya adalah Gyugun. Gyugun adalah istilah Jepang untuk tentara sukarela Indonesia, ya, dibentuk oleh Jepang di wilayah Sumatera pada tahun 1943 sampai 1944. Tujuan pembentukannya sama seperti PETA, yaitu membantu Jepang mempertahankan wilayah dari serangan. Perbedaannya itu PETA dibentuk di Jawa sedangkan Gyugun dibentuk di Sumatera. Karena itu Gyugun sering dianggap sebagai versi Sumatera dari PETA. Anggotanya terdiri dari para pemuda lokal yang dilatih oleh tentara Jepang dalam bidang kemiliteran, termasuk cara penggunaan senjata, strategi pertahanan, dan taktik gerilya. Yang dimana setelah kemerdekaan Indonesia, para anggota Gyugun juga turut bergabung ke dalam TKR dan
dan berjuang mempertahankan kemerdekaan meskipun struktur dan pengorganisasian tidak sekuat perang di Jawa. Jadi Gyugun berperan penting dalam pembentukan tradisi militer di wilayah Sumatera yang kemudian menjadi bagian dari struktur Tentara Republik Indonesia. Jadi PETA maupun Gyugun adalah organisasi militer bentukan Jepang yang secara tidak langsung menjadi dasar pembentukan TNI. Yang selanjutnya adalah TRIS, yaitu Tentara Republik Indonesia Semesta, yang dimana beberapa bulan setelah pembentukan TKR, pemerintahan mengubah namanya menjadi TRIS atau Tentara Republik Indonesia Semesta. Pengganti nama ini cerminkan upaya untuk mempersatukan berbagai pasukan daerah menjadi satu kekuatan nasional yang terorganisir. Dalam TRIS, pemerintahan mulai membentuk sistem komando yang jelas dari pusat ke daerah. Tujuannya agar pasukan tidak lagi bertindak secara terpisah, melainkan berada di bawah satu kepemimpinan yang profesional. Yang selanjutnya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang dimana pada tanggal 12 November 1945 Kolonel Sudirman dipilih menjadi Panglima Besar Tentara Republik Indonesia pada rapat para komandan TKR di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berjiwa religius, disiplin, dan sederhana. Sebelumnya Sudirman merupakan perwira PETA dan guru Muhammadiyah yang kepemimpinannya dianggap mampu menyatukan berbagai latar belakang pasukan yang berbeda. Dan bersama Urip Sumarjo, Sudirman berperan penting dalam membangun struktur organisasi militer yang lebih profesional dan menjadi simbol moral bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah perbedaan struktur militer Jawa dan Sumatera. Perkembangan militer di Jawa dan Sumatera memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Di Pulau Jawa, struktur TKR berkembang lebih pesat di bawah komando Panglima Besar Sudirman. Sementara di Sumatera, karena kurangnya perwira berpengalaman, tiap daerah membentuk divisi sendiri secara mandiri tanpa koordinasi yang kuat dengan pusat. Baru pada awal tahun 1946, pemerintahan menunjuk Suharjo Harjowarjojo sebagai panglima untuk seluruh Sumatera. Namun, pengeluaran masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa proses integrasi militer di Indonesia masih menghadapi banyak kendala di awal revolusi. Selanjutnya adalah konflik pandangan antara Amir Syarifuddin dan Sudirman. Dalam masa pembentukan militer nasional, muncul perbedaan pandangan antara Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan dan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Amir menginginkan agar tentara Indonesia mengikuti model tentara merah Soviet, yaitu tentara yang memiliki ideologi politik tertentu atau sosial komunis. Sebaliknya, Sudirman menolak gagasan tersebut dan berpendapat bahwa tentara harus bersifat netral secara politik, hanya berfokus pada pertahanan negara. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan. Tentara juga menunjukkan dinamika awal dalam pembentukan identitas TNI atau sebagai tentara profesional dan nasionalis. Yang masuk ke poin kedua, yaitu Pesindo. Pada bidang kepemudaan, pemerintah berupaya mengorganisasikan kelompok pemuda bersenjata agar tidak bertindak bebas. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Pesindo. Pesindo adalah Pemuda Sosialis Indonesia. Pada Kongres Pemuda 10 November 1945 di Yogyakarta, organisasi ini berhaluan kiri dan bervariasi dengan tokoh-tokoh sosialis seperti Amir Syarifuddin dan Wikana. Pesindo memainkan peran penting dalam menjaga semangat revolusi dan menjadi salah satu kekuatan pemuda yang paling berpengaruh, terutama di Pulau Jawa. Namun, karena pandangan ideologi yang cenderung ke kiri, Pesindo juga sering bersaing dengan organisasi pemuda lain yang lebih nasionalis atau religius. Yang selanjutnya itu adalah organisasi pemuda lain, yang dimana organisasi pemuda lain ini dengan latar ideologi berbeda. Salah satunya itu adalah Barisan Banteng. Kelompok pemuda nasionalis banyak beranggotakan anggota Java Hokokai dan memiliki hubungan dengan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Hizbullah, yaitu sayap militer pemuda dari organisasi Masyumi yang berhaluan Islam. Hizbullah dikenal disiplin dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Keberadaan berbagai organisasi ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia pada masa revolusi memiliki semangat yang sama dan mempertahankan kemerdekaan meskipun berbeda pandangan
berbeda pandangan politik. Yang selanjutnya itu adalah partai politik pada awal revolusi. Jadi setelah maklumat 3 November 1945 diterbitkan, muncullah berbagai partai politik yang dapat dikelompokkan menjadi 3 arus besar, yaitu Marxis atau sosial dan komunis, nasionalis dan religius atau Islam. Partai-partai Marxis seperti sosialis dan PKI memiliki program politik yang lebih terarah dan ideologis. Sementara itu, partai nasionalis menekankan semangat persatuan bangsa dan partai religius lebih menonjolkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar perjuangan. Meskipun perbedaan pandangan, ketiga kelompok ini sama-sama berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang pertama ini adalah periode awal pemerintahan Sahril merupakan masa penting dalam membentuk sistem politik dan militer Indonesia, yang dimana pemerintah berusaha menata kekuatan politik yang melalui sistem parlementer dan membentuk tentara nasional dan mengatur organisasi pemuda agar lebih terarah. Tokoh-tokoh seperti Sahril, Sudirman, dan Amir Syarifuddin dan Hatta memiliki peran besar dan membentuk arah politik dan militer Indonesia modern. Meskipun terjadi banyak perbedaan ideologi, semua kekuatan tersebut memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mempersatukan kemerdekaan dan membangun persatuan bangsa. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Felix Rafaelisian Turi. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, jadi latar belakang dari partai ini semulanya berawal dari para kelompok Marxis yang begitu dominan pasca revolusi. Nah, jadi kenapa kelompok Marxis ini begitu dominan pada awal revolusi? Karena kelompok Marxis ini merupakan kelompok yang anti Jepang, sehingga mereka cenderung pro terhadap rakyat, dan rakyat Indonesia juga menganggap kelompok Marxis ini sebagai pahlawan. Nah, jadi tidak hanya itu saja, kelompok Marxis ini merupakan kelompok yang sudah berpengalaman di bagian gerakan revolusi. Jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan aksi-aksi atau berkomunikasi dengan masyarakat untuk menggait kaum pemuda. Nah, jadi mereka menggunakan narasi-narasi yang membakar atau membuat kaum muda ikut terpengaruh sehingga mau ikut dalam gerakan kelompok ini. Namun sayangnya, walaupun kelompok Marxis ini begitu kuat, mereka terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Marxis Internasional dan juga kelompok Marxis Indonesia. Nah, kelompok Marxis Internasional ini dia lebih berfokus untuk melawan fasisme dan juga kapitalisme di dunia internasional. Mengapa demikian? Karena kelompok ini beranggapan bahwasanya untuk menghapuskan kapitalis dan juga fasisme haruslah dimulai dari dunia internasional terlebih dahulu agar pengaruhnya tidak sampai ke Indonesia. Nah, strategi dari kelompok Marxis Internasional ini adalah dengan menyatukan atau dengan menggandeng beberapa kelompok-kelompok yang juga bertolak belakang dengan fasisme dan juga kapitalisme. Nah, kelompok Marxis Internasional ini juga menaruh kepercayaan kepada kelompok kiri Belanda dan juga Inggris yang pada saat itu posisi mereka merupakan yang dominan di dunia internasional. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas kelompok Marxis yang ada di Indonesia. Nah, kelompok Marxis di Indonesia ini cenderung berfokus kepada kondisi Indonesia. Nah, masyarakat juga menyukai komunis gara-gara kelompok Marxis ini bergerak di bidang revolusi sosial, di mana mereka pro atau memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan yang ada dalam rakyat Indonesia. Rakyat menilai bahwasannya peristiwa tahun 1926 dan 1927
merupakan kelanjutan yang dibawakan oleh kaum Marxis Indonesia ini. Nah, kelompok Marxis Indonesia ini bersifat revolusioner, tetapi kelompok ini masih menyesuaikan retorika dengan tindakan mereka. Intinya dari kelompok Marxis Indonesia ini, mereka lebih berfokus kepada perjuangan yang menekankan kesetaraan sosial yang ada di dalam rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembentukan PKI ulang. Nah, pada tanggal 21 Oktober 1945, PKI dibentuk ulang oleh kelompok Marxis Indonesia. Nah, PKI yang dibentuk ini dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Nah, Muhammad Yusuf ini rekam jejaknya tidak main-main, di mana Muhammad Yusuf ini merupakan pengacara muda Marxis yang pengaruhnya sangat signifikan pada masa gerakan bawah tanah. Nah, adapun program-program yang dilakukan dari PKI ini adalah program revolusioner, namun tindakannya terkesan begitu terburu-buru atau gegabah, di mana mereka ingin menerapkan sosialisme pada rakyat Indonesia. Nah, adapun program-program yang dilakukan dari kelompok PKI yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf ini adalah melakukan yang namanya nasionalisasi tanah dan juga perusahaan-perusahaan, di mana tanah dalam jumlah besar itu mereka rampas, kemudian akan diserahkan kepada rakyat untuk bisa dipakai bersama. Nah, kemudian mereka melakukan penyitaan di bagian perusahaan-perusahaan. Nah, adapun tujuan dibalik mereka melakukan penyitaan tanah dan juga perampasan aset bangunan yang ada pada saat itu adalah untuk menerapkan yang namanya sosialisme murni kepada rakyat Indonesia dan untuk mewujudkan revolusi sosial, namun dengan cara yang ekstrim. Nah, hal ini justru dapat menimbulkan harapannya dengan mereka melakukan ini, mereka dapat menghapus penindasan atau juga penindasan yang dilakukan dari kelompok kalangan atas kepada kelompok kalangan bawah. Nah, namun sayangnya hal ini justru menjadi bumerang sendiri bagi kelompok PKI Muhammad Yusuf ini. Mengapa demikian? Karena setelah itu mereka kemudian membentuk kekuatan militernya sendiri dengan membentuk Laskar Merah. Nah, Laskar Merah ini terlibat bentrok dengan TNI yang dulunya bernama TKR. Nah, Laskar Merah ini berhasil menguasai kota selama 1 minggu dan juga berhasil memukul mundur para tentara. Namun, setelah 1 minggu kemudian, para tentara kembali mengambil alih kota dan juga menangkap Muhammad Yusuf dan juga para pengikutnya, sehingga setelah ditangkapnya Muhammad Yusuf dan para pengikutnya, kekuatan PKI pada saat itu menjadi timpang dan kehilangan semangat revolusionernya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pengambilan alih dari kaum internasional di dalam kubu PKI ini. Setelah Muhammad Yusuf dan pengikutnya ditangkap, kemudian PKI ini diambil alih oleh dipimpin oleh Sarjono yang merupakan mantan ketua dari Partai Komunis Indonesia tahun 1926. Nah, Sarjono ini merupakan kaum atau kelompok Marxis internasional. Nah, adapun hasil dari kepemimpinan Sarjono pada saat itu adalah kelompok PKI ini lebih kondusif dan cenderung pro kepada pemerintah, sehingga yang namanya gerakan revolusi sosial yang semulanya diterapkan oleh Muhammad Yusuf kini perlahan menghilang dan cenderung tidak nampak pada masa kepemimpinan Sarjono. Nah, selanjutnya bangkitnya PKI di Pulau Sumatera. Nah, yang pertama itu
wilayah Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sendiri, PKI muncul secara militan dan juga di Sumatera Selatan ini hampir sama nasibnya dengan PKI pada masa kepemimpinan Muhammad Yusuf, di mana mereka ditumpas habis atau dibabat habis sampai ke akar-akarnya, sehingga PKI di Sumatera Selatan cenderung tidak terlalu berefek pada rakyat pada saat itu. Selanjutnya itu adalah di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat beda cerita lagi, di mana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat PKI cenderung bergerak militan, di mana pada tanggal 18 November dibentuklah kelompok eksekutif yang dipimpin oleh Abdul Sarim di Medan. Nah, Abdul Sarim ini merupakan pengacara yang tidak terlalu terlibat ke dalam komunisme bawah tanah pada masa itu. Nah, beliau ini juga merupakan orang yang berpengaruh pada saat itu. Mengapa demikian? Karena Abdul Sarim ini merupakan juru bicara kelompok yang merupakan organisasi propaganda di Sumatera Timur. Nah, Abdul Sarim ini juga memiliki teman-teman yang mendukungnya pada saat itu, di mana teman-temannya ini adalah seperti Netr Zainuddin dari Medan dan juga Haji Dato dari Sumatera Barat yang merupakan kelompok komunisme Islam. Ciri-ciri dari partai komunisme ini adalah, yang pertama adalah mereka ini dekat dengan Tan Malaka karena memiliki persamaan ideologis. Nah, selain itu mereka tidak dekat dengan partai-partai pemerintah seperti Partai Sosialis yang nantinya juga akan saya bahas setelah partai PKI ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Nah, kemunduran dari partai PKI di Sumatera ini terjadi pada tahun 1946 di bulan Maret, karena terlibat konfrontasi atau terlibat kontak dengan PKI yang ada di Jawa masa kepemimpinan Sarjono. Oke, selanjutnya kita akan membahas Partai Sosialis. Nah, Partai Sosialis ini merupakan fusi atau penggabungan dari kelompok partai milik Amir Syarifuddin dan juga Sultan Syahrir. Nah, tokoh penting pada saat itu yang terjun ke dalam partai ini adalah Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin ini merupakan tokoh sentral, di mana beliau merupakan aktor utama pendiri cikal bakal dari Partai Sosialis ini. Nah, Amir Syarifuddin ini merupakan orang yang sangat berpengaruh karena dia sendiri juga memiliki koneksi dengan partai komunis ilegal, yang mana pada saat itu partai komunis masih dalam pengawasan langsung dari pihak Belanda dan juga Jepang. Nah, mengapa demikian? Karena Amir Syarifuddin ini merupakan tokoh atau aktivis yang memang berpengaruh pada masa revolusi yang terjadi di Indonesia. Nah, namun ada drama antara Amir Syarifuddin dengan kelompok PKI yang berisikan kaum Marxis Indonesia. Mengapa? Karena Amir Syarifuddin sejatinya tidak menyukai kaum muda ini karena dianggap belum berpengalaman atau tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mendirikan suatu partai, dan juga aksi yang dilakukan oleh partai komunis ini yang baru didirikan kembali ini tergolong tergesa-gesa tanpa adanya struktur perintah yang jelas dan juga maksud tujuan yang salah. Nah, selanjutnya Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya membuat partai baru yaitu PARSI, Partai Sosialis Indonesia, yang dimana 3 minggu setelahnya, karena Amir Syarifuddin dan juga Sultan Syahrir memiliki kesamaan di dalam pemikirannya, mereka bersatu antara PARSI milik Amir Syarifuddin dan juga PARAS milik Sultan Syahrir. Nah, di dalam Partai Sosialis ini yang kepemimpinannya diisi oleh Amir Syarifuddin dan juga Sultan Syahrir. Nah, selain itu ada juga kelompok-kelompok
dari Amir Syarifudin yang merupakan kelompok gerakan kelompok-kelompok pra-perang bawah tanah seperti Gerindo dan juga PKI bawah tanah. Sementara Sultan Syahrir juga membawa pengikut-pengikutnya untuk bergabung ke dalam partai sosialis ini. Selanjutnya ada kelompok ketiga, di mana kelompok ketiga ini diisi oleh kaum-kaum intelektual yang sebelumnya berkecimpung di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia. Nah, kelompok ketiga ini dipimpin oleh Abdul Majid Jojo Ningrat yang merupakan pengacara dan juga bangsawan di Jawa yang beliau ini juga merupakan pengacara dari kaum eksekutif komunis yang ada di Belanda. Nah, anggota dari Partai Sosialis ini menaruh sikap oposisi atau berseberangan dengan Tan Malaka. Mengapa demikian? Karena Tan Malaka ini pernah dicap sebagai Trotskis dan juga Tan Malaka dianggap berbahaya karena Tan Malaka ini merupakan orang yang memang berseberangan juga dengan mereka. Jadi bukan hanya Partai Sosialis yang menganggap permusuhan dengan Tan Malaka juga tidak begitu dekat dengan Partai Sosialis, sehingga mereka berdua ini agak sulit untuk disatukan karena memang dasarnya memiliki ideologi yang berbeda. Nah, tidak hanya itu juga, bahkan Partai Sosialis ini sampai menganggap Tan Malaka ini lebih berbahaya daripada partai-partai yang pro atau dalam kendali pemerintah yang ada di Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Nah, adapun prinsip-prinsip dari Partai Sosialis ini adalah yang pertama, mereka tidak ingin pergerakan yang terburu-buru sehingga mereka menganggap bahwa belum saatnya sosialisme itu diterapkan di Indonesia. Yang kedua, mereka tidak ingin yang namanya ada revolusi liar. Yang ketiga, mereka juga cenderung lebih mengutamakan dukungan dari dunia internasional. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai Partai Sosialis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pemaparan Partai Buruh. Nah, selanjutnya adalah Partai Buruh. Nah, di dalam buku Anthony Reid ini, Partai Buruh tidak dijelaskan begitu signifikan seperti Partai Sosialis dan juga Partai Komunis. Nah, latar belakang dari pembentukan Partai Buruh ini adalah berawal dari Kongres Buruh yang dilakukan pada tanggal 9 November. Para buruh berdiskusi dan membahas mengenai kontrak kerja yang pengendaliannya sepenuhnya ada di tangan buruh. Partai ini juga mengadopsi ide-ide radikal. Partai ini ingin mewujudkan garis sosial di mana garis sosialnya ini menunjukkan pada kesetaraan yang ada dalam tingkat sosial atau struktur sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya pada bulan November, perubahan yang dilakukan dalam pemerintahan di mana pada saat itu mengganti Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri justru membuat Partai Buruh semakin tidak kondusif atau tidak pro terhadap pemerintah. Karena sejatinya Menteri Iwa Kusuma Sumantri merupakan orang yang sangat berpengaruh atau memiliki kedekatan penting dengan Partai Buruh. Sehingga setelah Iwa Kusuma Sumantri diganti, Partai Buruh ini semakin berada di pihak oposisi yang juga sangat revolusioner. Tetapi sayangnya pelan-pelan partai ini mulai diambil alih oleh komunis internasional pada tahun 1946. Nah, para kaum komunis internasional yang sebelumnya dari luar negeri pulang ke Indonesia dan pelan-pelan mulai mengambil alih dan menguasai partai buruh. Akibatnya apa? Partai buruh menjadi
partai yang pro kepada pemerintah dan tidak lagi bersifat revolusioner atau kurangnya aksi atau gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan yang semulanya yang menjadi dasar dari Partai Buruh ini. Garis politik Partai Buruh ini juga bergeser dari yang semulanya radikal menjadi pro pemerintah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi saya. Saya harap materi saya ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Octavia, kelas D 2023 akan membahas buku Anthony Reid yang berjudul National Revolution tahun 1945 hingga 1950. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang National Politics in the Republic, yang dimana saya membahas tentang Masyumi. Nah, ada beberapa subbab yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu adalah pembentukan, struktur, dan juga basis kekuatan. Nah, Partai Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dimana partai ini merupakan kekuatan politik Islam terbesar di Indonesia pada periode 1945 hingga 1947. Nah, partai ini tuh resmi berdiri di Yogyakarta pada 7 November 1945. Yang dimana partai ini tuh berasal dari namanya tuh berasal dari organisasi konsultatif Muslim yang dibentuk oleh Jepang pada 1943 untuk menggantikan MIAI atau Majelis Islami Al-A'la. Nah, struktur Masyumi itu berbentuk federal, yang dimana partai ini tuh beranggotakan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama atau NU. Yang dimana hal ini membuatnya memiliki basis massa terbesar. Basis massa terbesar itu artinya adalah pengikut paling banyak terbesar. Nah, selain itu juga pengikut terbesarnya ini terutama di kalangan santri. Nah, Masyumi juga memiliki sayap militer, yang dimana sayap militer ini bernama Hizbullah. Yang dimana Hizbullah ini beranggotakan 50 orang yang berperan penting dalam memperjuangkan fisik dalam revolusi. Nah, di dalam politik, Masyumi juga berperan yang dikenal sebagai ideologi ideologi konservatif, yang dimana ideologi ini tuh menekankan nilai Islam dan juga pembelaan terhadap milik pribadi gitu. Nah, jadi partai itu memang menentang kabinet Syahrir karena yang dimana kabinet ini tuh kurangnya perwakilan umat Islam, dan juga kemudian menjadi kekuatan utama dalam membentuk kabinet Hatta. Nah, kabinet Hatta itu dibentuk pada tahun 1948 setelah yang dimana kabinet Hatta ini tuh menolak perjanjian Renville. Nah, isi dari perjanjian Renville itu adalah Indonesia dan Belanda, maksudnya tuh dalam perjanjian itu Belanda tuh hanya mengakui Republik Indonesia sebagai wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan juga Sumatera. Sedangkan daerah lain itu dikuasai oleh Belanda. Nah, dengan adanya dukungan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, Hizbullah, maksud saya dengan dukungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbullah, maka Masyumi ini menjadi partai yang berpengaruh dan juga partai yang bisa menyeimbangkan politiknya. Nah, subbab yang kedua itu adalah konservatisme ideologi, yang dimana konservatisme ideologi Masyumi ini terlihat dari sikapnya yang membela hak milik pribadi. Maksudnya itu Masyumi menolak ide sosialis dan komunis serta menekankan perubahan yang harus dilakukan secara legal dan juga bermodal, bukan secara revolusioner. Masyumi juga ingin nilai-nilai Islamnya itu menjadi dasar negara, tetapi Masyumi tetap ingin menghormati kesepakatan Piagam Jakarta, yang dimana isi dari Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sikap ini tuh yang membuat Masyumi sering berseberangan dengan kelompok sayap kiri, baik dalam politik maupun di masyarakat, sehingga antara kelompok santri dan juga abangannya itu Masyumi seringkali menolak gerakan buruh dan petani. Nah, karena sikap konservatis ini
Mas Jumi berperan penting dalam arah politik Indonesia saat saat para menteri Mas Jumi itu keluar dari kabinet Amir Syafruddin, yang dimana para menteri Mas Jumi keluar dari kabinet ini dikarenakan pada saat itu para menteri ini menolak perjanjian Renville, yang dimana menyebabkan jatuhnya kabinet sayap kiri dan juga lahirnya kabinet Hatta. Nah, yang dimana tindakan ini tuh menunjukkan bahwa konservatifnya Mas Jumi itu berperan penting dalam menjaga stabilitas republik dan juga mencegah yang namanya pengaruh komunisme. Nah, untuk bab selanjutnya itu adalah peran dalam dinamika politik republik, yang dimana Mas Jumi berperan besar dalam dinamika politik Indonesia antara tahun 1945 hingga 1948, yang dimana Mas Jumi ini sebagai partai Islam terbesar saat itu, dan juga Mas Jumi sering juga menentang kelompok sayap kiri yang dipimpin oleh Syahrir dan Amir Syafruddin. Dikarenakan perbedaan pandangan tentang Arab perjuangan dan ideologi negara, partai Mas Jumi juga hendak menolak kebijakan diplomasi yang dianggap terlalu lunak terhadap Belanda. Nah, seperti yang dilakukan oleh kabinet Syahrir, selain itu juga Mas Jumi sempat bergabung dalam front perjuangan bersama Tan Malaka untuk menuntut kemerdekaan penuh tanpa kompromi. Nah, setelah itu terjadilah konflik dengan faksi Marxis, yang dimana konflik ini tuh semakin tajam setelah dikarenakan adanya perbedaan sikap terhadap perjanjian Renville ini. Nah, akibatnya muncul gerakan radikal di dalam partai Mas Jumi ini, kayak seperti contohnya Darul Islam, yang dimana Darul Islam ini dipimpin oleh Kartosuwirjo. Nah, jadi Mas Jumi itu bukan hanya berperan sebagai penyeimbang politik antara kelompok kiri dan kanan, tetapi Mas Jumi ini juga punya pengaruh besar terhadap menjaga arah perjuangan republik tetap religius dan juga nasionalis. Tuh. Nah, selanjutnya subbab selanjutnya itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang dimana ada beberapa juga yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah Partai Nasional Indonesia ini adalah partai yang paling lambat terorganisir. Nah, Partai Nasional Indonesia ini adalah partai yang paling lambat terorganisir di antara kekuatan politik utama Republik. Nah, dengan pembentukan resminya Partai Nasional Indonesia ini atau PNI baru terbentuk pada Januari 1946. Nah, namun partai ini tuh dapat menjadi salah satu kekuatan politik utama di awal Republik Indonesia, yang dimana keterlambatan pembuatan partai ini tuh disebabkan karena proses konsolidasi di kalangan nasionalis yang ingin menghidupkan kembali semangat PNI zaman pra-perang. Nah, setelah terbentuk PNI ini langsung menegaskan partainya sebagai partai nasionalis, yang dimana maksudnya partai nasionalis sentris yang berlandaskan sosio nasional demokrasi dan juga menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa, dan mendapat dukungan kuat dari karisma Soekarno sebagai simbol persatuan bangsa. Nah, dalam dinamika politik Republik, PNI ini tuh ikut aktif menentang kebijakan diplomasi yang dianggap terlalu kompromistis terhadap Belanda. Nah, seperti yang dibilang kayak perjanjian Linggajati, yang dimana isi dari perjanjian Linggajati itu adalah Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia hanya di Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Nah, kedua pihak ini sepakat untuk membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dalam Indonesia Uni Indonesia atau Belanda. Nah, dalam perjanjian Renville ini, PNI bersama Mas Jumi bergabung dalam gerakan Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka dan yang dimana bertujuan itu untuk menuntut kemerdekaan penuh tanpa syarat. Nah, PNI dan Mas Jumi itu menarik menteri-menterinya dari kabinet Amir Syafruddin pada 1948 sebagai protes perjanjian Renville yang menuntut kabinet jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta. Nah, selanjutnya itu adalah filosofi sosionasional demokrasi sinkretis, yang dimana PNI bersifat sinkretis, yaitu menggabungkan sosialisme, nasionalisme, dan demokrasi dengan tetap menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa. Nah, ideologi ini tuh dibuat oleh PNI agar menempati posisi sentris di antara dua kubu besar, antara sayap kiri yang bersifat radikal dan Mas Jumi yang konservatif
serta berlandaskan Islam. Nah, meskipun terbentuk paling lambat, PNI juga mampu menjadi kekuatan politik penting karena didukung oleh karisma Soekarno, yang dimana karisma Soekarno ini berpengaruh terhadap pembentukan PNI. Nah, PNI juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, dari kelompok revolusioner hingga partai moderat, yang dimana akhirnya menjadi pilar utama dalam kabinet Hatta pada tahun 1948 yang dimana digantikan dengan dominasi sayap kiri. Nah, untuk penjelasan yang terakhir itu adalah terhubung dengan karisma Soekarno. Meskipun PNI adalah partai yang terlambat dibentuk, kedekatannya dengan karisma Soekarno ini membuat partai ini tuh menjadi kekuatan penting dalam politik Indonesia. Nah, Soekarno sebagai simbol persatuan dan pemimpin yang disegani memberikan legitimasi dan pengaruh besar bagi PNI, yang dimana ideologi PNI ini yang sosionasional juga bisa sejalan dengan pandangan Soekarno yang menggabungkan nasionalisme, sosialisme, dan juga nilai tradisional Jawa. Nah, karisma Soekarno ini dapat membantu PNI dalam bertahan dan juga berkembang di tengah krisis politik, terutama setelah kudeta 3 Juli 1946. Nah, ketika Soekarno tampil sebagai pemimpin yang tegas dan juga nasionalis, dukungan ini tuh semakin terasa pada tahun 1948 ketika PNI bersama Mas Jumi menjatuhkan kabinet sayap kiri dan membentuk kabinet Hatta yang dimana kabinet Hatta ini lebih moderat dengan dukungan Soekarno. Nah, PNI juga berhasil menjadi pilar utama pemerintah Republik Indonesia dan menjadi arah politik yang dimana agar nantinya PNI ini dapat menjadi partai yang nasionalis serta stabil dia. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.